Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene kali ini kita menyoroti kelanjutan pertarungan antara Garling melawan Dragon dalam pertempuran sengit di Marjois. Beberapa waktu lalu, para Gorosei membicarakan berbagai kekacauan yang pernah terjadi di sana sepanjang sejarah. Salah satu hal yang mereka singgung adalah kekacauan 56 tahun lalu akibat Rocks de Shebek. Garling bisa mendengar pembicaraan itu karena para Gorosei berbincang melalui teknik telepati, sehingga Garling juga terhubung. Di sela-sela pertarungannya melawan Dragon, Garling bertanya, apakah langkah sang pemimpin pasukan revolusi itu sedikit banyak terinspirasi dari Rocks de Shebek? Sebab Rocks de Shebek sangat memusuhi pemerintah dunia di masa lalu. Dia ingin mengalahkan seluruh pemerintah dunia agar dirinya bisa menjadi sosok penguasa tertinggi yang disebut sebagai Raja Dunia. Dengan tegas, Dragon menjawab, tentu saja tidak. Dragon memang tahu tentang Rocks de Shebek, mulai dari permusuhannya dengan pemerintah dunia hingga ambisinya untuk menjadi Raja Dunia. Dragon sering mendengar berita tentang orang itu pada masa lalu. Bahkan ketika Dragon masih tergabung dalam angkatan laut dan berhubungan baik dengan Garp, ayahnya sering menceritakan tentang Rocks de Shebek. Namun, Dragon sama sekali tidak merasa terinspirasi oleh sosok mengerikan tersebut. Memang, dia juga memusuhi pemerintah dunia, tetapi tujuan Dragon sangat berbeda dengan Rocks de Shebek. Dragon hanya ingin menggulingkan Tenryubito untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai, bukan untuk menjadi penguasa tertinggi seperti yang diinginkan Shebek. Jadi, kesimpulannya, fokus utama Dragon adalah mengubah dunia menjadi lebih baik tanpa kehadiran Tenryubito. Sedangkan fokus utama Shebek adalah menjadikan dirinya penguasa sebagai Raja Dunia. Dia sama sekali tidak peduli dengan nasib rakyat di seluruh dunia. Garling pun kesal ketika mendengar Dragon ingin menciptakan pembaruan dunia tanpa Tenryubito. Garling berkata bahwa orang-orang seperti Shebek dan Dragon adalah musuh terbesar para dewa yang harus ditumpas secara menyeluruh. Dewa yang dimaksud Garling di sini tentu merujuk pada Tenryubito karena mereka menganggap diri mereka sebagai dewa. Dragon menanggapi dengan berkata, Tenryubito bukanlah dewa. Dia menegaskan bahwa Garling dan kawan-kawan tidak lebih dari manusia biasa yang memiliki kekuasaan besar. Mereka memanfaatkan kekuasaan itu untuk melakukan banyak hal buruk demi keuntungan pribadi. Di dunia ini, ada sosok dewa sesungguhnya yang lebih layak berkuasa dibandingkan para dewa palsu seperti Tenryubito. Dewa sesungguhnya yang dimaksud Dragon di sini merujuk pada dewa-dewa asli seperti dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Dragon berkata bahwa bahkan para dewa asli pun tidak tega memperbudak manusia, sedangkan Tenryubito yang merupakan dewa palsu seenaknya saja memperbudak sesama manusia. Dragon juga menambahkan yang kalau sekelompok manusia juga ada yang dari keturunan dewa asli, maka merekalah yang pantas menggantikan posisi Tenryubito karena tekad mereka tidak pernah terputus sampai detik ini dan peduli kepada rakyat biasa yang merupakan manusia murni. Dari perkataan Dragon ini, jelas bahwa dia mengetahui kebenaran tentang para dewa. Dia juga pasti sudah tahu sejak lama bahwa buah iblis yang dimakan Luffy adalah Hito-Hitonomi model nikah. Dragon sendiri terindikasi sebagai pemilik kekuatan dewa hujan yang meliputi kemampuan untuk memanipulasi cuaca, badai, dan angin. Tak heran, serangan-serangan yang dilancarkan Dragon selalu berhubungan dengan perubahan cuaca, badai besar, dan pengendalian angin. Setelah mengatakan hal itu, Dragon melompat tinggi dan melancarkan serangan kuat dengan teknik gabungan cakar naga dan kekuatan angin. Dengan teknik
teknik itu, angin yang dihempaskan dari tangan dragon berbentuk seperti cakar naga besar yang diarahkan kepada Garling. Terlihat dari tangan dragon memancarkan aura haki bercampur angin, namun tampilan dari aura anginnya lebih pekat dan disertai petir. Serangan tersebut memberikan dampak sangat masif sehingga Garling merasa kesulitan untuk menangkisnya. Serangan tersebut juga menarik perhatian orang-orang lain yang bertarung di area sekitar, mulai dari pasukan revolusi maupun para kesatria suci. Ivankov yang tidak jauh dari sana merasa keheranan dengan dragon, tetapi hal itu membuatnya lengah sehingga diserang oleh musuh. Belobeti yang berada tidak jauh darinya mengingatkan Ivankov agar tetap fokus. Dalam situasi seperti sekarang, tidak ada waktu untuk terdistraksi. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, di Pulau Hachinosu, ditampilkan kembali kelanjutan pertarungan antara Lakiru melawan Shiryu. Beberapa waktu lalu, Shiryu mendapat perintah dari Kurohige untuk menjalankan suatu rencana tertentu. Dengan begitu, dia langsung bergegas memasuki bangunan tengkorak di Pulau Hachinosu. Namun, Lakiru menyadari hal tersebut dan dengan cepat menyusul Shiryu untuk menggagalkan rencana mereka. Lakiru memang tidak tahu rencana apa yang mereka susun, tetapi dia menduga itu adalah hal yang bisa berakibat buruk. Di dalam bangunan tengkorak, keduanya kini sudah mulai bertarung. Sambil saling menyerang, Lakiru bertanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh Kurohige dan Shiryu. Tentu saja, Shiryu tidak mau membocorkan hal itu. Dia hanya menyeringai dan berkata, "Lihat saja nanti dan jangan sampai terkejut." Tampaknya, Shiryu sangat percaya diri bahwa rencana mereka akan membawa dampak signifikan dalam pertempuran. Lakiru menanggapi dengan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Lakiru lalu melancarkan tembakan beruntun dengan peluru berlapis Busoshoku Haki. Teknik yang digunakan Lakiru dengan hakinya tidak hanya membuat tembakan itu semakin kuat, tetapi juga semakin cepat. Shiryu cukup kesulitan untuk menangani serangan ini. Dia menghindari beberapa serangan dan mulai menangkis. Lakiru pun berkata bahwa Shiryu cukup gesit, tetapi soal kecepatan, dia tidak akan kalah. Lakiru langsung berpindah tempat dengan sangat cepat ke dekat Shiryu, lalu menendangnya dengan sangat telak. Shiryu menangkis dengan pedang, tetapi tubuhnya tetap terhempas cukup jauh. Namun, setelah itu, Shiryu segera mengambil ancang-ancang untuk melancarkan teknik tebasan kuat yang terarah. Lakiru langsung fokus dengan Kenbunshoku Haki miliknya, karena dia tahu serangan yang akan digunakan Shiryu bisa sangat berbahaya. Begitu serangan dilepaskan, dengan tepat waktu, Lakiru menghindari serangan Shiryu. Namun, Shiryu segera bergerak mendekatinya dan menyerang lagi secara langsung. Lakiru pun menangkis menggunakan pistolnya yang telah dilapisi Busoshoku Haki. Dengan haki yang sangat kuat, senjata apapun memang bisa digunakan untuk menangkis serangan musuh. Tetapi, tentu harus dibarengi dengan keterampilan tangan yang terlatih. Ketika menangkis tebasan Shiryu dengan pistol, Lakiru memegang pistol itu dengan cara yang berbeda agar efektif untuk bertahan. Tiba-tiba, terjadi kerusakan di lantai atas bangunan itu. Rupanya, kerusakan tersebut akibat dampak dari pertarungan Avalo Pissarro melawan salah satu kru inti Shanks yang bernama Lime Juice. Dengan begitu, keduanya terjatuh ke tempat di mana Lakiru dan Shiryu berada. Keadaan menjadi pertarungan 2 lawan 2. Lakiru segera menceritakan kepada Lime Juice bahwa Kurohige punya rencana rahasia dengan menyuruh Shiryu memasuki bangunan tengkorak. Lakiru berkata kepada Lime Juice bahwa mereka tidak boleh lengah dan membiarkan Shiryu lolos begitu saja. Di sisi lain, Shiryu tentu akan meminta Avalo Pissarro untuk mengalihkan fokus kedua musuh itu agar dia bisa bebas bergerak untuk menjalankan rencana Kurohige. Hal ini membuat keadaan menjadi seru. Berpindah ke suatu tempat di bagian lain Pulau Hachinosu, ada pertarungan menarik antara Kuzan melawan Yasop, Bong Punch, dan monyet yang bernama Monstar.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam pertarungan itu, banyak bawahan bajak laut Kurohige yang menyerang Bong Punch dan Monster. Meskipun Bong Punch dan Monster jauh lebih kuat dari mereka, menghadapi musuh sebanyak itu tentu cukup merepotkan. Dari segi jumlah, pasukan Kurohige memang jauh lebih banyak daripada pasukan Shanks, karena pertempuran itu terjadi di Pulau Hachinosu. Jadi, mereka harus mampu memanfaatkan keunggulan kuantitas itu untuk merepotkan para musuh yang ada di sana. Ketika Bong Punch dan Monster diganggu oleh banyak bawahan Kurohige, Yasop pun harus menghadapi Kuzan seorang diri. Dalam pertarungan ini, Yasop cukup terdesak. Dia memang sangat kuat, tetapi bukan hal mudah untuk melawan seorang mantan admiral. Kuzan terus memaksa pertarungan jarak dekat karena dia tahu hal tersebut akan merepotkan penembak jitu seperti Yasop. Bahkan, untuk memastikan mereka berada dalam jarak yang diinginkan, Kuzan menciptakan dinding es besar yang mengelilingi area pertarungan mereka. Jika Yasop ingin menghancurkan dinding itu, Kuzan akan mendapat kesempatan untuk menyerang secara langsung. Jadi, Yasop harus tetap fokus pada Kuzan dan tidak boleh lengah. Untungnya, tiba-tiba San Juan Wolf terhempas ke sana karena terkena serangan kuat dari kru Shanks yang bernama Building Snake. Seperti pembahasan sebelumnya, sejak beberapa waktu lalu, Building Snake memang berduel melawan raksasa dari bajak laut Kurohige tersebut. Dengan tubuh sebesar itu, San Juan Wolf tentu mengacaukan lingkungan sekitar. Dia menabrak dinding es Kuzan sehingga Yasop mendapat kesempatan untuk berpindah ke jarak tembak yang efektif. Ngomong-ngomong terkait Building Snake ini, benar-benar kuat ya nakama. San Juan Wolf itu tubuhnya gede banget, bisa-bisanya terlempar jauh ke tempat pertempuran lain. Gokil kan nakama? Tanpa berlama-lama, Yasop melancarkan tembakan beruntun yang dipadukan dengan Busoshoku Haki yang kuat. Kuzan pun kerepotan untuk menangkis dan menghindari serangan-serangan itu. Dia juga menggerutu kepada San Juan Wolf yang mengganggu pertarungan mereka. San Juan Wolf memang hanya besar secara fisik, tetapi dari segi kecerdasan bertarung, dia adalah yang paling lemah di antara para komandan Titan lainnya. San Juan Wolf pun bangkit lagi dan siap bertarung kembali melawan Building Snake. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu wilayah di lautan yang tidak jauh dari Red Line. Di sana, ada kapal pemerintah dunia yang berisi agen-agen CP0 yang ditugaskan untuk mencari Vivi. Seperti yang kita tahu, awalnya misi ini ditugaskan kepada agen-agen lain, tetapi secara tidak terduga, mereka bertemu dengan para komandan armada besar bajak laut Big Mom sehingga terjadi pertempuran yang membuat mereka kalah. Mengingat ini adalah misi penting, pemerintah dunia segera menugaskan agen-agen lain untuk mencari Vivi. Kini, para agen baru tersebut mulai menghubungi koneksi-koneksi dari CP0 untuk melacak keberadaan kantor koran World Economic milik Morgans. Bukan hal mudah untuk mencari kantor Morgans karena lokasinya selalu berpindah-pindah, mengingat kantor itu berada di balon udara. Mereka juga tahu bahwa Morgans memiliki banyak informan. Jadi, jika pergerakan mereka tidak dilakukan dengan hati-hati, Morgans akan segera mengetahui hal itu dan bergerak cepat dengan balon udaranya untuk berpindah tempat. Bisa dibilang, misi pencarian Vivi ini bukanlah misi yang mudah. Seorang agen CP0 di sana bertanya, kira-kira apa tujuan Gorosei meminta mereka mencari Vivi? Sepengetahuannya ini memang perintah dari Gorosei, karena agen-agen CP0 tidak tahu tentang keberadaan Imusama. Agen yang lebih senior menjawab, bukan urusan mereka apapun tujuan Gorosei. Tugas mereka hanyalah menjalankan misi dengan sebaik mungkin. Meski menjawab begitu, dia juga menambahkan bahwa entah apapun tujuan Gorosei, yang jelas ini adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Dia berkata, Alabasta memang kerajaan yang menarik dan punya sejarah panjang. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!